Kaisar Perang, Bab 421-430. Bab 421. Noveltun Pencerahan Dao. Penjaga itu mengantarkan Xiao Yuan ke sebuah arai dan mengaktifkannya. Xiao Yuan bergegas masuk ke dalam dan merasakan aliran Dao yang sangat murni. Di pulau kecil itu dia merasakan aura dari beberapa kultivator tingkat Sein yang duduk di tanah dengan tenang. Sekilas mereka membuka matanya dan memeriksa siapa yang baru saja akan bergabung, namun setelah melihat Xiao Yuan mereka kembali menutup mata dan melanjutkan latihan mereka. Xiao Yuan pergi ke pinggir dan melihat air yang penuh dengan aliran Dao. Di sana dia duduk di pinggir dan merasakan aliran Dao yang kuat merangsang tubuhnya. Sekarang dia tahu mengapa tempat ini sangat direkomendasikan. Berkultivasi di sini bukan hanya berpeluang untuk meningkatkan pemahaman Dao, tapi juga tempat yang bagus untuk berlatih lebih jauh dengan tekanan Dao yang sangat kuat. Namun tekanan aliran Dao di lapisan kelima masih kurang. Untuk mendapatkan hasil yang bagus maka dia harus pergi jauh lebih dalam. Xiao Yuan segera pergi ke area terdekat dan pergi ke lapisan ketiga. Ketika dia melangkahkan kakinya aliran Dao yang sangat ganas membombardir tubuhnya dan sudut mulutnya mengeluarkan darah. Di sana dia melihat dua orang yang tenggelam dalam kultivasinya. Debu dan kotoran menutupi tubuh kedua pria itu dan memancarkan Dao yang sangat kuat. Salah seorang pria membuka matanya dan melirik ke arah Xiao Yuan. Memiliki usia yang sangat muda dan sudah mampu untuk datang kemari, sepertinya kau memiliki potensi yang sangat menjanjikan, kata pria itu dengan nada yang pelan. Xiao Yuan berjalan ke depan dan berkata, senior terlalu memuji. Anak ini tidak akan bisa dibandingkan dengan pencapaian senior. Pria itu bangkit dan berjalan ke arah Xiao Yuan. Memiliki sifat yang rendah hati adalah hal yang bagus. Orang tua ini sudah terlalu lama berdiam di tempat ini. Sudah waktunya keluar, jadi aku tidak bisa menemani junior sepertimu. Senior memiliki pekerjaan dan junior ini tidak akan menghalanginya. Xiao Yuan berkata dengan sopan. Pria tua itu mengangguk dan segera pergi melewati arai. Setelah beberapa waktu pria lain yang di sampingnya juga mundur. Demon Qi meledak dari tubuhnya dan dia mengabaikan Xiao Yuan segera berjalan keluar melewati arai. Xiao Yuan mengambil tempat mereka berdua dan mulai membiasakan diri dengan tekanan aliran Dao di tempat itu. Lapisan ketiga adalah batasnya dan Xiao Yuan melihat air jernih di depannya. Bing keluar dan berkata, tempat yang bagus untuk berlatih. Segera murnikan buah sumber Sein Qi. Iya, Xiao Yuan mengangguk dan mengeluarkan buah sumber Sein Qi dari cincin ruang miliknya. Segera dia memakannya dan tidak menyisakan sedikit pun. Tubuhnya penuh dengan energi yang asing dan bercampur dengan sumber origin Qi miliknya. Origin Qi yang ganas perlahan berubah menjadi sangat halus. Origin Qi itu sangat ganas dan kasar, namun Sein Qi jauh lebih kuat dan sangat halus. Secara bertahap sumber origin Qi berubah menjadi sumber Sein Qi. Xiao Yuan menyentuh danau Dao dan merasakan bahwa aliran Dao yang sangat besar menyatu dengan dunia di dalam tubuhnya. Avatar jiwa Xiao Yuan mulai muncul dan melihat perubahan besar yang terjadi di dunia miliknya. Di sana dia melihat tunas pohon keabadian mulai tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Angin kematian dan kehidupan saling berputar di atas langit dan menjadi semakin kuat. Yongnan memperhatikan angin di atas langit dan dengungannya membuatnya sangat ketakutan. Kedua jenis angin ini melesat ke arah Xiao Yuan dan membuatnya sangat panik. Xiao Yuan dibungkus oleh angin kehidupan dan kematian. Bing yang melihat hal ini berpikir bahwa Xiao Yuan memulai pencerahannya sekali lagi. Di mana ini? Xiao Yuan berdiri di sebuah tempat yang asing baginya. Di depannya dia melihat orang yang tak terhitung jumlahnya berusaha melewati jurang tanpa dasar. Di sana dia melihat pusaran cahaya yang sangat menyilaukan dan entah mengapa membuatnya sangat tertarik untuk pergi. Takdir yang sangat menggelikan bukan? Sepertinya keputusanku untuk tetap tinggal adalah pilihan yang benar. Sebuah suara terdengar di belakang Xiao Yuan. Di kegelapan seorang pria perlahan menunjukkan dirinya dan tersenyum ke arahnya. Aura mereka berdua terlihat sangat sama dan hanya perbedaan dalam segi wajah yang mungkin bisa membedakan mereka. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan mulai waspada. Dia merasa kalau suara dan sosoknya sangat familiar untuknya. Tapi kapan Xiao Yuan pernah bertemu dengannya itu tidak bisa dia ingat. Pria itu tersenyum dan berkata, seorang anak yang cacat dan sekarang lihatlah. Kau sudah tumbuh. Mengapa kau bisa ada di sini? Xiao Yuan membuka matanya sangat lebar dan terkejut. Siapa senior? Dan di mana kita sekarang ini? Ho, apakah kau tidak dapat mengingatnya? Kau bertemu dengan sisa pecahan jiwaku. Kata pria itu dengan santai. Bab 422. Kaisar Perang Terdahulu Zhong Moxi. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, sisa pecahan jiwa. Xiao Yuan mengingat sesuatu yang penting dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Anda. Kaisar Perang. Pria itu melangkah dan melewati Xiao Yuan dan melihat barisan orang di bawahnya. Benar. Aku adalah Zhong Moxi dan Kaisar Perang adalah aku yang dulu. Xiao Yuan membungkuk dan memberi hormat. Anak ini bertemu dengan pendahulu. Kalau boleh tahu di mana tempat ini sebenarnya? Zhong Moxi berbalik dan menjentikkan jarinya dengan santai. Ruang di sekitar mereka mulai memadat dan Xiao Yuan merasakan aliran ruang dari kekuatan ruang yang sangat kuat. Kengerian ini sudah lama tidak dia rasakan dan sebuah kubus yang tercipta dari kekuatan ruang mulai terbentuk.
Walaupun terlihat kecil dari luar namun luas dari kubus itu sama sekali tidak terbatas dan mengisolasi mereka dari keberadaan dunia luar. Hukum ilahi. Xiao Yuan berkeringat dingin dan tidak menyangka kalau Kaisar Perang memiliki pencapaian ini. Benar sekali, ini disebut sebagai hukum ruang hampa. Zhong Moxi menjentikkan jarinya dan mereka mulai keluar dari kubus itu. Dari mana kau pernah mendengarnya? Dari Sang Pencipta Dunia, kata Xiao Yuan dengan jujur. Senior belum menjawab pertanyaanku. Zhong Moxi tersenyum dan berkata, jadi Sang Pencipta sudah menunjukkan jati dirinya. Tempat ini disebut dengan jalur reinkarnasi dan hanya orang mati yang bisa sampai ke tempat ini. Kau belum mati dan mengapa kau bisa sampai ke tempat ini? Ekspresi Xiao Yuan menjadi pucat dan tidak bisa berkata-kata. Tempat ini merupakan tempat orang-orang mati. Dengan kata lain bukankah dirinya sendiri juga sudah mati? Dia tidak tahu kecelakaan apa yang sudah terjadi padanya sewaktu tidak sadar. Tenang saja, kau itu belum mati. Jika kau pergi melewati pusaran cahaya itu maka ucapkan saja selamat tinggal kepada kehidupanmu yang sekarang. Kata Zhong Moxi sambil menunjuk ke arah pusaran cahaya. Syukurlah, aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak ingin keempat istriku menjadi janda. Anak ini mempelajari kekuatan hukum yang baru dan tidak tahu mengapa bisa sampai ke tempat ini. Jawab Xiao Yuan dengan perasaan lega. Bagus, hukum bisa diartikan dengan Dao, hukum pertempuran surga yang kau dan aku kultivasikan sangatlah kuat. Tidak berpacu dengan satu kekuatan memang bukanlah hal yang buruk, sepertinya aku tidak salah memilihmu. Kata Zhong Moxi dengan bangga. Xiao Yuan mengusap kepalanya dan berkata, aku hanya menyukai hal-hal baru. Kenapa senior masih berada di sini? Tentu saja menunggumu, kata Zhong Moxi dengan santai. Menungguku, Xiao Yuan terlihat kebingungan dengan tujuan dari Kaisar Perang. Ya, aku tidak pernah memaksamu untuk bergerak lebih jauh, dilihat dari kekuatanmu yang sekarang sepertinya kau sudah berada di wilayah leluhur. Prinsip dunia sudah mengakuimu dan di masa depan kau akan menggantikanku sebagai Kaisar Perang. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Wilayah leluhur bukanlah satu-satunya tempat yang terdapat kehidupan, masih banyak dimensi yang dipisahkan oleh penghalang. Kata Zhong Moxi dengan santai. Xiao Yuan mendapatkan informasi yang baru di pikirannya, namun dia masih sulit untuk memahami apa yang sebenarnya Zhong Moxi sampaikan. Singkat seperti ini, wilayah leluhur tidak lebih dari sebuah potongan puzzle. Jika semua puzzle itu menyatu maka akan terbentuk dunia besar, penghalang itu mulai melemah dan tidak akan memakan waktu yang lama sampai dunia besar itu menyatu sepenuhnya. Kata Zhong Moxi dengan jujur. Bukankah ini merupakan kabar yang bagus? Kata Xiao Yuan dengan jujur. Kau belum melihat dunia yang sebenarnya dan mengenal sifat alami. Bocah sepertimu pasti akan melindungi orang-orang yang menurutmu penting dan mengabaikan mereka orang asing, itu sama saja dengan mereka. Mereka hanya akan peduli pada tanah air mereka dan pasti akan terjadi perang dalam skala besar, jika wilayah leluhur memiliki 5 kaisar bukan berarti mereka juga tidak memilikinya. Kata Zhong Moxi dengan tegas. Xiao Yuan setuju dengan perkataan Kaisar Perang dan sangat terkejut, kapan penghalang itu akan hancur dan membuat dunia besar bersatu kembali. Zhong Moxi menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah. Tapi aku yakin itu tidak akan memakan waktu yang lama, sebisa mungkin kau harus segera mendapatkan pencapaian kaisar ini sebelum waktunya tiba. Xiao Yuan tidak berani untuk mengabaikan peringatan ini, entah apakah musuh atau teman yang nanti menyapa mereka. Tetapi sulit dikatakan bahwa mereka akan berdamai, karena Xiao Yuan adalah sosok yang diakui oleh prinsip dunia maka hal ini juga akan menyangkut dengan keselamatannya. Apa yang dikatakan Zhong Moxi adalah kebenaran, dia harus segera menjadi lebih kuat dan mendapatkan gelar kaisar perang demi masa depan dirinya dan wilayah leluhur. Bab 423, Bantuan Binatang Suci Legendaris. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas informasi yang senior berikan, pasti sangat sulit untuk bertahan di tempat ini untuk waktu yang lama. Zhong Moxi tersenyum dan berkata, tidak usah memikirkan orang mati sepertiku. Prinsip dunia wilayah leluhur memang tidak boleh tertahan dengan orang tua sepertiku. Melihatmu yang sekarang sudah menghilangkan penyesalanku, aku yang sekarang sudah siap untuk masuk ke jalur reinkarnasi. Tubuh Xiao Yuan mulai bercahaya dan dia dapat merasakan pemahaman yang luar biasa tentang kehidupan dan kematian. Angin kehidupan dan kematian memutari tubuhnya, seolah menariknya untuk kembali ke dunia yang sebenarnya. Sepertinya waktumu sudah tidak banyak, kata Zhong Moxi dengan santai. Apakah tidak ada hal yang dapat aku lakukan untuk senior? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Zhong Moxi tersenyum dengan pasrah dan perlahan berjalan ke arah Xiao Yuan, jari telunjuknya menyentuh dahi Xiao Yuan dan perlahan dia mendapatkan pemahaman yang sudah di luar nalarnya. Perlahan Zhong Moxi menurunkan tangannya dan berkata, itu adalah pemahamanku tentang hukum ruang hampa, walaupun tidak mudah tetapi aku yakin kau memiliki bakat untuk mempelajarinya. Hiduplah tanpa ada rasa penyesalan. Jangan mengikuti jejak dari orang tua ini, sekali lagi buatlah nama Kaisar Perang meledak di seluruh wilayah leluhur dan capailah posisi teratas. Xiao Yuan menghilang dengan cepat dari pandangan Zhong Moxi, keputusannya untuk tetap di sini sudah sangat benar. Awalnya dia tidak terlalu berharap kepada Xiao Yuan,
Tujuannya yang sebenarnya adalah mengembalikan prinsip dunia wilayah leluhur dengan cara mengirim Xiao Yuan ke sana. Namun siapa yang menyangka kalau dia akan memiliki cahaya yang sangat terang, sayangnya dia sudah mati dan terlalu lama berada di sini akan memberikan dampak buruk untuknya. Sekarang semua penyesalan yang dimilikinya dalam kehidupan yang dulu sudah selesai, sisanya Zhong Moxi akan menyerahkan semuanya kepada Xiao Yuan. Di sisi lain gelombang kejut yang sangat kuat meledak seperti cincin emas, dao yang murni menyelimuti tubuh Xiao Yuan dan terlihat sangat agung. Tubuh Xiao Yuan tertutup dengan debu dan di dunia yang sebenarnya waktu sudah terlewat selama setengah tahun. Walaupun obrolannya dengan Kaisar Perang hanya sebentar namun itu di dunia yang berbeda. Sumber Origin Qi sudah sepenuhnya berubah menjadi sumber Sein Qi, tubuhnya terasa jauh lebih ringan dan Xiao Yuan sudah mampu mengendalikan kedua jenis angin miliknya. Bing dan Yongnan keluar bersama-sama, mereka terlihat sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya Xiao Yuan lakukan dengan memunculkan banyak keajaiban. Hei, apa yang sebenarnya kau lakukan sampai masuk dalam keadaan setengah mati selama setengah tahun? Tanya Bing dengan penasaran. Aku juga tidak terlalu mengerti. Singkatnya aku bertemu dengan Kaisar Perang di tempat yang namanya Jalur Reinkarnasi. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Xiao Yuan menyampaikan semua informasi yang dia dapatkan dari Kaisar Perang kepada mereka berdua. Yongnan sangat terkejut mendengar keberadaan dunia yang berada di dimensi yang berbeda dan jumlahnya bukan hanya satu. Sedangkan Bing sama sekali tidak terkejut dengan hal seperti ini. Sudah sejak lama dia mengetahui keberadaan dari sosok yang menciptakan dunia, hanya hal kecil seperti ini bukanlah sesuatu yang mengagumkan untuknya. Memangnya kenapa jika ada dunia yang berada di dimensi yang berbeda, jika mereka ingin memakan satu sama lain maka kita tidak perlu takut dan memukul mereka sekeras mungkin. Kau memiliki kami binatang suci legendaris di sampingmu dan aku dapat menjamin kalau aku akan bertarung bersamamu sebagai kunpeng yang agung. Kata Bing dengan tegas. Yongnan setuju dan berkata, walaupun aku tidak bisa membantu dengan kondisi yang sekarang tetapi bukan berarti tidak ada harapan. Karena kau membantuku maka sudah menjadi kewajiban untukku membantumu, hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai kau menjadi Kaisar Perang berikutnya. Xiao Yuan merasa senang karena mereka berdua cukup peduli dengannya. Mendapatkan bantuan dari binatang suci legendaris merupakan berkah yang sangat luar biasa, walaupun dia hanya berada di tingkat primordial namun jika keberadaan mereka diketahui maka takutnya hanya sedikit orang yang akan berani berurusan dengannya. Sekarang Xiao Yuan bukanlah orang lemah yang tidak bisa berurusan dengan kultivator tingkat Sein, auranya sudah mencapai puncak dan hanya sedikit dorongan lagi dia mungkin bisa menerobos lapisan ketiga. Hanya tinggal menghitung hari sampai perang virtual dimulai, sekarang dia sudah siap untuk pergi dan bertarung memperebutkan dunia pasif. Angin kehidupan dan kematian saling terhubung di dalam dunia miliknya, beberapa kehidupan mulai terbentuk dan daratan semakin meluas. Xiao Yuan penasaran dengan peradaban macam apa yang akan terbentuk di dunia miliknya nanti ketika itu menjadi lebih sempurna. Bab 424, Penyergapan. Xiao Yuan mengakhiri latihannya dan bergegas keluar, di luar sana masih sangat ramai seperti biasanya namun Xiao Yuan melewati mereka dan kembali ke dalam kota. Ketika dia berniat mengintip Chang Sheng sebenarnya dia sudah kembali ke Sekte Bulan Cerah. Latihan Xiao Yuan terlalu lama dan dia tidak memiliki banyak waktu untuk tetap tinggal, jadi dia tidak berniat mengganggu dan meninggalkan Slip Giok. Tanpa pikir panjang Xiao Yuan segera kembali ke Sekte Bulan Cerah, dia mendapatkan banyak keuntungan di sini dan pilihannya untuk datang sudah sangat tepat. Xiao Yuan terbang dengan santai dan melewati jalan yang sebelumnya dia lalui bersama Chang Sheng. Perlahan Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan merasakan hawa keberadaan kultivator. Cahaya yang diselimuti yin qi yang sangat tebal melesat langsung ke arah Xiao Yuan dan mengenainya dengan telak. Asteris boom, asteris. Ledakan besar menciptakan gelombang yang sangat kuat, namun Xiao Yuan hanya menggunakan niat pedang pelindung untuk selamat dari serangan ini. Huang Wuji keluar dari dalam hutan dan senyumnya terlihat sangat percaya diri, dia sengaja menunggu di tempat ini untuk waktu yang lama dan sudah menantikan momen balas dendamnya. Hehehe, aku sudah menunggu saat-saat kau keluar dari Sekte Bulan Cerah, di kota kayu mungkin aku tidak bisa menyentuhmu. Tapi di sini tidak akan ada satupun orang yang akan menghentikanku untuk membunuhmu. Kata Huang Wuji dengan keras. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, sudahlah, kau tidak perlu banyak bicara, suruh orang yang kau sewa keluar. Kau hanya pecundang yang meminjam tangan orang lain untuk berurusan denganku. Huang Wuji tersenyum dan tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan tahu rencananya. Seorang pria dengan aura yang sangat mengerikan keluar, pria itu membelai janggutnya dan kultivasinya berada di tingkat Sein lapisan kedua. Xiao Yuan hanya bisa mengutuk keberuntungan miliknya yang buruk, dia tidak menyangka kalau Huang Wuji akan bisa membawa kultivator tingkat Sein lapisan kedua. Xiao Yuan memang sudah bisa melawan kultivator tingkat Sein, tapi melawan pria tua ini masih berlebihan bagi dirinya yang sekarang. Apakah ini pria yang sangat disukai oleh keponakanku? Tanya pria tua itu sambil membelai janggutnya dengan dingin. Xiao Yuan membuka matanya lebar-lebar dan terkejut. Huang Wuji tertawa dengan keras dan berkata, hahaha, benar sekali senior, dia adalah Xiao Yuan dan kekasih dari Tao Lingwan yang merupakan keponakan senior.
Setelah senior membunuhnya maka sesuai janji. Aku akan memancing Tao Lingwan keluar dan menangkapnya untuk senior. Mendengar hal ini membuat Xiao Yuan sangat marah, aura membunuhnya menyebar seperti banjir dan menekan segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Sande sendiri menjaga jarak dari pertarungan ini dan melihatnya dari kejauhan. Huang Wuji buru-buru pergi ke belakang pria tua itu yang bernama Tao Ming, dia bukanlah lawan Xiao Yuan yang sekarang dan jika dia melawannya Huang Wuji takut kalau Xiao Yuan akan menyeretnya untuk mati bersama-sama. Huang Wuji kau memiliki keberanian yang besar dengan melibatkan Tao Lingwan, aku bersumpah jika akan membunuhmu sendiri dengan tanganku. Teriak Xiao Yuan dengan marah. Benar-benar bocah yang tidak sabaran. Tao Ming melambaikan tangannya dan seinki miliknya membentuk telapak tangan yang sangat besar. Asteris bang, asteris. Xiao Yuan tidak bisa mengikuti kecepatannya dan tubuhnya ditampar oleh telapak tangan itu, dia terlempar ke bawah dan menabrak tanah dengan sangat keras. Lengannya mulai terasa sangat sakit dan Xiao Yuan menyemburkan darah dari mulutnya. Perlahan dia mulai bangkit dan mengangkat pedang pemakan jiwa, ki pedang yang sangat kuat mulai terpancar dan jiwa gagak emas berkaki 3 terbang ke atas langit. Auranya terlihat sangat mengagumkan dan menekan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Api petir emas menyelimuti tubuh gagak emas dan angin kematian bercampur menjadi satu. Xiao Yuan tidak berniat menahan diri sama sekali dan akan menunjukkan semua kemampuannya. Tao Ming merasakan sedikit tekanan yang membuatnya gelisah, kekuatan Xiao Yuan ini terlalu tidak normal. Bahkan dirinya yang berada di tingkat Sein lapisan kedua dapat merasakan kengeriannya, jelas bahwa anak ini menyimpan banyak rahasia atau harta yang mengerikan sampai membuatnya tumbuh sampai ke titik yang mengerikan. Huang Wuji berlari menjaga jarak aman dari serangan besar Xiao Yuan, dia sudah melihatnya sekali namun serangan ini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Bahkan dengan auranya saja Huang Wuji yakin dirinya akan mengalami luka yang berat jika masuk dalam jangkauan serang ini. Sungguh bentuk jiwa yang sangat mengerikan dan mendominasi, tapi sayang sekali. Orang tua ini adalah seorang Sein yang berada di lapisan kedua. Kau tidak akan memiliki peluang untuk hidup. Aura Tao Ming meledak dan jiwa kalajengking yang sangat besar muncul di belakangnya. Auranya terlihat sangat ganas dan ekornya yang tajam terlihat sangat mengancam. Bab 425. Kematian Huang Wuji. Ekor kalajengking yang tajam melesat ke arah gagak emas, Xiao Yuan yang memperhatikan ini segera membentuk sebuah segel. Gagak emas berkaki 3 mengepakkan sayapnya dan membuka mulutnya, api petir emas yang memiliki daya hancur yang besar menyembur dan menghancurkan ekor kalajengking dengan satu kali serang. Tao Ming sedikit merasa tertekan dalam pertarungan kekuatan jiwa ini, sangat memalukan untuk ditekan oleh seorang bocah yang hanya berada di tingkat primordial. Jiwa kalajengking itu meledak menjadi sebuah gas dan aura Tao Ming meledak dengan gila, gas itu menyelimuti seluruh tubuh Tao Ming dan kekuatannya mengalami lonjakan yang besar. Tao Lingwan tidaklah buta memilih dirimu, kau memiliki kekuatan yang sangat besar sesuai apa yang dikatakan orang lain. Jiwa burung itu sangat mendominasi. Aku akan mengambilnya sendiri dan menjadikannya sebagai milikku, kata Tao Ming dengan senyum yang seperti iblis. Xiao Yuan perlahan terbang ke atas langit dan berkata, kenapa kau mengincar Tao Lingwan? Apakah tidak cukup bagimu untuk membunuh keluarganya? Cukup, hanya saja aku tidak terlalu senang dengan pertumbuhannya yang cepat, dia hanya akan menjadi masalah di masa depan dan lebih baik untuk menyingkirkannya dari sekarang. Termasuk dirimu yang merupakan prianya dan salah satu pengganggu, kata Tao Ming dengan kesal. Kau dan gedung pembunuh, aku akan menghancurkan semuanya demi wanitaku, aku tidak akan membiarkan orang lain menaruh tangan kotornya kepada wanitaku. Termasuk dirimu sialan, Xiao Yuan berteriak dengan keras dan matanya penuh dengan niat membunuh. Tanah mulai berguncang dengan hebat dan bau dengan ukuran yang sangat besar tiba-tiba keluar dari dalam tanah. Tao Ming sedikit lengah dan tinju bau yang sangat keras menghantam tubuh dari Tao Ming. Asteris bang, asteris. Tao Ming terlempar sangat jauh dan menabrak tanah, Xiao Yuan mendesak Sein Qi miliknya dan terbang ke arah Huang Wuji dengan niat membunuh yang sangat ganas. Huang Wuji yang melihat Xiao Yuan yang terbang ke arahnya menjadi sangat panik. Xiao Yuan sudah merencanakan ini sebelumnya dan mengincar Huang Wuji terlebih dahulu, karena itulah sewaktu dia terpental ke tanah Xiao Yuan sengaja mengeluarkan bau dan membuatnya menyelinap ke bawah Tao Ming. Sekarang Huang Wuji tidak dijaga oleh siapapun dan Sande bukanlah seseorang yang layak disebut sebagai ancaman. Sande segera berlari menjauh dan Huang Wuji mengeluarkan bentuk jiwa bulan miliknya. Huang Wuji mengeluarkan sebuah manik berwarna biru dan menuangkan semua origin Qi miliknya. Manik mulai berdengung dan gelombang cahaya bulan ditembakkan langsung ke arah Xiao Yuan. Jiwa gagak emas berkaki 3 berteriak sangat keras dan menabrak cahaya bulan itu dengan paksa. Namun tidak butuh waktu lama untuk jiwa gagak emas berhasil menerobos cahaya bulan, Xiao Yuan memegang pedangnya dan melemparkannya ke arah Huang Wuji dengan niat pedang yang sangat kuat. Asteris slash, asteris. Pedang pemakan jiwa melesat dengan kecepatan yang luar biasa dan membuat Huang Wuji tidak bisa bereaksi. Pedang itu menghujam jantung Huang Wuji dan menahannya di tanah, darah mulai mengalir sangat deras dan Huang Wuji perlahan menjadi lemah. Xiao Yuan mendarat di sampingnya dan berkata dengan dingin, kematian seperti ini terlalu mudah bagimu.
Xiao Yuan menarik kembali pedangnya dan mencengkram kepala Huang Wuji. Api emas mulai menyelimuti tangannya dan perlahan membakar Huang Wuji menjadi abu. Bentuk jiwa bulan keluar dari tubuh Huang Wuji dan berniat untuk lari, namun liontin emas Xiao Yuan mulai berdengung dan Bing menangkap jiwa bulan itu. Segera dia menyeretnya ke dalam ruang pelatihan liontin emas dan Bing menahannya di sana. Xiao Yuan menatap Sande dan berkata, "Aku masih memiliki beberapa hal yang ingin aku tanyakan padamu. Lebih baik kau tidak melarikan diri. Mungkin aku bisa mengampunimu karena merencanakan skema liar seperti ini." Sande tersenyum dan memberikan pesan kesadaran ilahi kepada Xiao Yuan. Hal ini sedikit membuat Xiao Yuan terkejut, namun tiba-tiba aura dari Tao Ming meledak dengan gila dan Bao terhempas dengan pukulan yang sangat kuat. Bao sendiri masih sangat lemah dan pukulan sebelumnya tidak memberikan kerusakan apapun kepada Tao Ming. Xiao Yuan mendekat ke arah Bao dan mengirimnya kembali ke dunia liontin emas. Jika Bao terkena serang terus-menerus maka dia akan hancur di bawah keganasan dari Tao Ming. Xiao Yuan tidak akan berani mengambil resiko kehilangan Bao dan satu-satunya cara saat ini adalah lari atau melawan dengan sekuat tenaga. Sangat pintar, diam-diam menempatkan golem batu dan menyerangku. Kau sudah membunuh putra Dewa Bulan Huang Wuji. Sungguh rencana yang bagus, kata Tao Ming yang sedikit memuji kecerdasan Xiao Yuan yang mengagumkan. Bab 426, Strategi Licik. Xiao Yuan tahu bahwa jika dia bertarung dengan Tao Ming maka itu akan menjadi pertarungan yang sangat berat. Keberadaan Huang Wuji hanya akan mengganggunya dan lebih baik untuk menyingkirkannya secara langsung. Sepertinya kau tidak peduli dengan hidup mati penyewamu, Xiao Yuan berkata dengan jijik. Untuk apa? Aku adalah orang yang tidak bisa diatur oleh siapapun. Aku turun secara langsung karena tawarannya yang akan menangkap Tao Lingwan untukku. Adapun anak haram itu dia tidak memiliki kualifikasi untuk memerintahku. Jika kau ingin membunuhnya maka aku bisa saja menunggumu sampai selesai, kata Tao Ming dengan jijik. Sande yang mendengar hal ini merasa sangat marah dengan perlakuan Tao Ming. Xiao Yuan tidak peduli dengan apa yang dia katakan, namun satu hal yang pasti dia harus membunuh Tao Ming di tempat ini. Tidak diperlukan, mari selesaikan pertarungan kita sekarang. Xiao Yuan menyerap aura dunia dalam jumlah yang besar dan tidak mencoba untuk menahan diri. Sombong sekali, Tao Ming mendesak Seinki miliknya dan terbang ke arah Xiao Yuan seperti meteor. Tinjunya diselimuti aura yang sangat ganas dan matanya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Asteris bang, asteris. Tinjunya yang ganas ditangkap dengan tangan Xiao Yuan, rambut Xiao Yuan berwarna putih keemasan dan angin hitam menyelimuti kedua tangannya. Tangan Tao Ming merasakan sensasi terbakar dan Seinki miliknya seperti didorong kembali oleh kelembutan. Hukum sebab akibat sangatlah mendominasi, tinju yang keras dilawan dengan aura yang lembut dan mengurangi banyak kekuatan pukulan Tao Ming. Angin kematian menyelimuti tangannya dan Xiao Yuan meninju dada Tao Ming dengan sangat keras. Asteris bang, asteris. Tao Ming terpental ke belakang dan darah menyembur dari mulutnya. Peningkatan kekuatan Xiao Yuan ini sudah seperti seorang kultivator di tingkat Sein. Dao yang dia gunakan juga sangat mendominasi dan dao penghancur Tao Ming tidak dapat melakukan perlawanan. Armor emas di tubuh Xiao Yuan mulai terbentuk dan matanya berubah menjadi biru cerah. Aura alam mulai masuk ke dalam matanya. Kau dapat menggunakan aura alam. Apakah kau keturunan binatang suci? Tao Ming menjadi sangat panik dan dapat merasakan aura alam yang masuk ke dalam tubuh Xiao Yuan. Orang yang akan mati tidak perlu mengetahui apapun. Xiao Yuan melesat ke arah Tao Ming dengan sangat ganas. Aku bukan orang lemah yang mudah kau bunuh. Tao Ming mendesak Seinki miliknya dan auranya terlihat jauh lebih ganas. Segera mereka berdua maju bersama dan kedua tinju saling berbenturan, darah menyembur dari mulut Xiao Yuan dan Tao Ming juga menderita kerugian yang sama. Asteris bang, 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 asteris. Mereka terus-menerus saling memukul dan darah berceceran di tanah. Kedua tinju yang saling bertabrakan menciptakan gelombang kejut yang sudah seperti banjir. Tempat di sekitar mereka hancur total dan Sande sangat terkejut melihat kekuatan sebenarnya dari Xiao Yuan. Sande sangat tahu kekuatan Tao Ming yang mengerikan, walaupun di gedung pembunuh Tao Ming hanya orang terkuat nomor 3. Tetapi Xiao Yuan sendiri hanya berada di tingkat primordial dan sudah dapat mengimbanginya. Pertarungan ini sudah di luar akal sehatnya dan sulit untuk menggambarkan keganasan Xiao Yuan yang sekarang. Takutnya pencapaian seperti ini bahkan kaisar bergelar tidak akan pernah bisa melakukannya. Xiao Yuan sudah menemukan jalan buntu dan melompat ke atas kepala Tao Ming. Dia mendesak Seinki miliknya dan mendorongnya ke arah Tao Ming dengan sekuat tenaga. Tao Ming yang melihat hal ini tersenyum dan mendorong Seinki miliknya dengan sangat ganas. Bodoh, tingkat primordial dan tingkat Sein itu berbeda. Sumber Seinki milikku jauh lebih banyak dari dirimu yang hanya berada di lapisan kedua. Melakukan gerakan ini sama saja dengan mencari kematian untuk dirimu sendiri. Teriak Tao Ming dengan percaya diri dan berpikir kalau Xiao Yuan sangat bodoh. Kau yakin? Xiao Yuan memuntahkan darah dan mendorong Seinki-nya sampai batas maksimal. Sebuah jarum kecil melesat ke arah Tao Ming dan menancap di punggungnya. Dia mengerang kesakitan dan orang yang melempar jarum itu adalah Sande. Dada Tao Ming merasa sangat sesak dan sumber Seinki miliknya mulai terlahang. Xiao Yuan tersenyum dan Seinki Tao Ming terdorong kembali.
Bajingan apa yang kau lakukan? Teriak Tao Ming dengan panik dan tubuhnya perlahan mulai lumpuh. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan tidak berniat untuk melewatkan kesempatan ini. Segera dia menahan Tao Ming dengan Sein Qi miliknya dan melesat ke bawah dengan sangat ganas. Asteris slash. Asteris. Xiao Yuan memenggal kepala Tao Ming dan bentuk jiwanya ditelan oleh pedang pemakan jiwa. Sande dan dirinya sudah merencanakan hal ini dan sengaja membawa Tao Ming untuk bertarung dalam persaingan sumber Sein Qi. Xiao Yuan tidak memiliki keyakinan untuk menang dalam pertarungan dan terpaksa menyetujui rencana dari Sande. Memancingnya untuk lengah dan membiarkan Sande menyelesaikannya dengan jarum pelumpuh, strategi ini sungguh sangat licik namun demi hidupnya segala cara dapat dilakukan dalam pertarungan. Bab 427. Ahli Strategi. Xiao Yuan mengambil kepala Tao Ming dan melemparkannya ke dalam dunia liontin emas, dia juga mengambil cincin ruang dan setidaknya terdapat 20 juta kristal Sein di dalamnya. Pil roh tingkat Sein juga tidak sedikit dan dapat digunakannya untuk berlatih nanti. Kekayaan kultivator tingkat Sein bukanlah sekedar omong kosong dan hal ini sudah cukup menguntungkan baginya. Xiao Yuan menghentikan fase kedua miliknya dan kembali normal, auranya terlihat sangat lemah dan ini jauh lebih baik dari terakhir kali dia menggunakan fase kedua. Xiao Yuan duduk di tanah dan Sande datang menghampirinya. Walaupun rencana ini disusun oleh Sande dan dia sudah menepati perkataannya, namun Xiao Yuan masih tetap waspada dan tidak ingin bernasib sama dengan Tao Ming. Setelah menyusun semua skema ini kau berbalik dan menyerang orangmu sendiri, apakah kau sedang memainkan sebuah trik di depanku? Kata Xiao Yuan dengan dingin. Sepertinya aku tidak perlu menyembunyikan apapun dari Tuan Xiao. Aku memang mengikuti Huang Wuji untuk berlindung di belakang nama besarnya, persaingannya dengan Tuan Xiao ataupun Tuan Yang Shen. Aku tidak terlalu memikirkannya, kata Sande dengan jujur. Xiao Yuan menghela nafas dan berkata, siapa yang peduli? Aku bukan orang yang tidak tahu diri yang tidak bisa menghitung kebaikan. Terlepas dari keinginanku untuk menghancurkan gedung pembunuh, aku akan melepaskanmu. Jika di masa depan kau menghalangi jalanku lagi maka jangan salahkan aku jika tidak segan kepadamu. Terlepas dari harga dirinya Xiao Yuan harus mengakui kalau dia bukan lawan dari Tao Ming, fase kedua dari teknik binatang suci memang dapat mengimbangi kekuatan fisiknya. Namun dalam pertarungan daya tahan, maka akhir dari Xiao Yuan adalah kekalahan. Kemenangannya kali ini adalah berkat bantuan dari Sande, walaupun mereka musuh Xiao Yuan tetap akan menghitung kebaikan dan keburukan. Sande tersenyum dan berkata, memangnya kebencian macam apa yang Tuan Xiao miliki dengan gedung pembunuh? Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, istriku Tao Lingwan. Tao Ming menggunakan gedung pembunuh untuk melahap semua kekayaan keluarga Tao. Keluhannya adalah keluhanku juga, jika aku tidak bisa menghancurkan mereka maka aku tidak layak disebut pria. Karena kita memiliki tujuan yang sama maka bisakah Tuan Xiao membawaku bersama? Tidak masalah jika aku harus menjadi bawahanmu namun pastikan untuk menghancurkan mereka semua suatu saat nanti. Kata Sande dengan tegas. Xiao Yuan tertawa dan berkata, hahaha, kau itu sangat pintar dan tidak ada satupun orang yang akan menolak memiliki bawahan sepertimu. Tapi mengapa aku harus menerimanya? Seorang anak dari ketua gedung pembunuh, aku memang masuk dalam perhitunganmu tapi aku bukanlah orang bodoh. Berikan jaminan agar aku bisa mempercayaimu. Sande terlihat sangat serius dengan hal ini dan berkata, aku bersungguh-sungguh di sini dan tidak bermain-main. Jaminan apapun bisa kuberikan jika itu adalah milikku. Tujuan kita adalah kehancuran gedung pembunuh dan aku ingin membunuh pria yang sudah membuangku, ibuku dan saudari perempuanku. Bahkan jika sekalipun aku menaruh tanda jiwaku kepadamu, apakah kau akan menyetujuinya? Xiao Yuan bertanya dengan dingin. Ya, aku tidak keberatan asalkan jangan sentuh keluargaku, kata Sande dengan tegas. Xiao Yuan ini memiliki potensi besar untuk menjadi kultivator tingkat Sein, selama dia bisa tumbuh maka hanya masalah waktu sampai namanya menyebar ke seluruh wilayah leluhur. Mengikutinya sebagai budak bukanlah hal yang memalukan, selama tujuannya tercapai dan ibu serta adiknya dapat hidup dengan tenang maka semuanya sangat sepadan. Terlebih dia sudah menjalani peran bawahan untuk waktu yang sangat lama, sekarang Huang Wuji sudah mati dan fraksinya sudah pasti hancur. Aku berjanji, Xiao Yuan berdiri dan memberikan tanda jiwa miliknya ke dalam laut kesadaran Sande. Bagaimanapun juga dia harus melakukan hal ini mengingat Sande adalah orang yang sangat berguna. Mungkin dia akan membutuhkannya sebagai penasihat di masa depan saat membentuk kerajaan miliknya, jadi semua pengaturan ini sudah cukup. Di mana ibu dan saudarimu saat ini? Jika kau tinggal di Sekte Bulan Cerah lalu di mana mereka sekarang? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Saat ini mereka berada kota yang diatur Sekte Bulan Cerah. Ibuku sakit keras karena racun yang mematikan, adikku memilih tetap tinggal untuk merawatnya. Jadi aku hanya bisa mencari nafkah dengan mengandalkan perburuan kecil, kata Sande dengan jujur. Kau beruntung karena memutuskan untuk mengikutiku, aku bisa menghilangkan racun di dalam tubuh ibumu. Karena kau sudah menjadi bawahanku maka aku akan melakukannya untukmu, kata Xiao Yuan dengan jujur. Benarkah, Tuan sangat murah hati dan bawahan ini akan mengantar Tuan untuk pergi menemui mereka? Sande terlihat sangat senang dan segera pergi bersama Xiao Yuan.
Bab 428. Kebencian harus dibayar lunas. Xiao Yuan dan San De memutuskan untuk kembali ke Sekte Bulan Cerah secepat mungkin. Xiao Yuan juga memberikan api ilahi miliknya dan meminta San De untuk menyelesaikan pengobatan orang tuanya sendiri. Api emas memiliki vitalitas yang sangat besar dan mampu menghilangkan segala jenis kutukan dan racun. Seharusnya itu sudah cukup untuk menyembuhkan ibu dari San De. Sampainya mereka di gerbang, Xiao Yuan berhenti sejenak dan berkata, "Untuk sekarang bertindaklah seperti biasa. Beritahu aku jika terjadi sesuatu dan untuk saat ini kita harus memperkuat diri sendiri terlebih dahulu. Kalau begitu saya akan pergi dan menyembuhkan ibu saya. Jika ada sesuatu yang menyangkut Tuan Xiao maka saya akan segera melaporkannya," kata San De dengan hormat dan segera dia pergi. Xiao Yuan masuk ke dalam dan segera pergi ke puncak harmonisasi. Dia mendapatkan pengetahuan penuh dari Kaisar Perang mengenai hukum ilahi ruang hampa. Walaupun dia tidak sepenuhnya menguasainya, setidaknya sekarang dia bisa merasakan aliran ruang. Sayangnya Xiao Yuan tidak tahu tempat di mana terdapat retakan ruang. Seharusnya wilayah terlarang adalah tempat yang sangat cocok untuk melatih hukum ruang hampa dan mungkin nanti Xiao Yuan dapat pergi ke sana untuk berlatih. Xiao Yuan mulai berlatih dengan pil roh yang dia dapatkan dari Huang Wuji dan Tao Ming. Setelah 2 bulan dia melakukan pembaptisan surga dan menerobos tingkat primordial lapisan ketiga dengan 1 kali gerakan. Auranya semakin kuat dan malapetaka yang jatuh membawa banyak perhatian untuk puncak harmonisasi. Duan Rong dan tetua yang lainnya tahu bahwa Xiao Yuan sudah memulai terobosan besar dalam kultivasinya. Walaupun puncak harmonisasi adalah yang terlemah, namun bisa dikatakan bahwa mereka adalah yang terkuat. Kultivasi Xiao Yuan paling tinggi di Sekte Bulan Cerah di antara murid lain dan semakin hari semakin banyak orang yang berminat untuk membentuk fraksi bersama Xiao Yuan. Perang virtual akan diadakan sebulan lagi dan dengan dirinya yang sekarang seharusnya sudah cukup untuk berpartisipasi dalam perebutan dunia pasif. Tao Lingwan datang dan berkunjung ke puncak harmonisasi. Xiao Yuan merasakan kedatangannya dan melihat ke atas langit. Kultivasinya meningkat dengan pesat dan sekarang Tao Lingwan dapat menyaingi Yang Shen dalam hal kekuatan. Xiao Yuan melangkah maju dan memeluk Tao Lingwan dengan erat. Tao Lingwan tersenyum hangat dan membalas pelukan Xiao Yuan dengan senang. "Bukankah suami sudah bersenang-senang di kota kayu? Seharusnya di sana terdapat banyak wanita yang akan tertarik padamu, bukan?" kata Tao Lingwan dengan santai. Tao Lingwan sudah mendengar semuanya dari Su Ling bahwa Xiao Yuan bersama dengan Chang Sheng pergi ke kota kayu. Walaupun dia kesal dengan Xiao Yuan tapi dia tidak bisa marah dengannya. "Ayolah, aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ketika aku memiliki kecantikan sepertimu, bagaimana mungkin aku melirik orang lain? Memiliki kalian aku sudah puas," kata Xiao Yuan dengan jujur. Tao Lingwan tidak bisa menahan senyum di wajahnya dan mencium pipi Xiao Yuan dengan lembut. Xiao Yuan sendiri sangat senang dan tidak menyangka kalau Tao Lingwan berani mengambil inisiatif. "Aku memiliki hadiah untukmu." Xiao Yuan mengeluarkan kepala Tao Ming dan membuatnya tergeletak di tanah. Seketika ekspresi Tao Lingwan berubah menjadi kebencian yang besar. Tao Ming adalah pamannya sekaligus orang yang membunuh kedua orang tuanya dan menghancurkan keluarga Tao bersama gedung pembunuh. Aura membunuh Tao Lingwan meledak dan segera dia menginjak kepala itu dengan sangat keras. Kepala Tao Ming hancur dan berserakan di tanah. Tao Lingwan membakarnya sampai tidak ada sisa dari tubuh pamannya. Tao Lingwan menangis dengan sangat keras seolah dia merasakan pembebasan yang luar biasa di dalam dirinya. Xiao Yuan memeluknya dan tidak berniat menghentikan tangisannya. Kebencian seperti ini harus dibayar lunas dan biarkan hatinya bebas dari dendam lama. Bajingan ini mati terlalu mudah. Aku ingin dia merasakan apa yang disebut keputusasaan sama seperti apa yang dia lakukan kepada keluarga Tao waktu itu, kata Tao Lingwan dengan sedih. "Maaf, aku tidak memiliki kemampuan waktu itu. Faktanya dia bekerja sama dengan Huang Wuji. Aku juga tidak bisa melepaskannya mengingat apa yang Huang Wuji janjikan adalah menangkapmu dan memberikan kepadanya. Jika bukan karena bantuan dari San De aku tidak akan mampu untuk membunuhnya," kata Xiao Yuan dengan jujur. Tao Lingwan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Lalu di mana Huang Wuji sekarang? Demi dirimu aku akan membunuhnya terlepas dari aturan Sekte Bulan Cerah. Huang Wuji sudah mati di tanganku dan sekarang bentuk jiwa bulan miliknya sudah aku ambil. San De memiliki tujuan yang sama dengan kita dan sekarang dia merupakan bawahanku. Gedung pembunuh tidak akan melepaskanku di masa depan dan aku juga tidak berniat untuk mundur," kata Xiao Yuan dengan tegas. Bab 429. Kemarahan Leluhur Bulan. Tao Lingwan sangat terkejut mendengar kematian Huang Wuji di tangan Xiao Yuan, namun tidak ada alasan baginya untuk merasa kasihan. Semua ini adalah pilihan Huang Wuji. Jika saja dia tidak melakukan hal-hal kotor maka paling parah dia hanya bernasib seperti Yang Shen. Lalu apakah San De dapat dipercaya? Dia memiliki latar belakang yang berbahaya, tanya Tao Lingwan dengan jujur. "Aku memberikan tanda jiwa kepadanya dan dia tidak akan bisa bergerak leluasa di bawah kendaliku. San De tidak lebih dari tuan muda yang sudah dibuang, karena itulah aku ingin dia bekerja untukku mengingat tujuan yang kita miliki sama," kata Xiao Yuan dengan jujur. "Aku akan mengikuti apapun keputusan suamiku. Jika kau memang tidak mampu maka mundurlah."
Dengan matinya orang ini sudah cukup untuk melegakan hatiku, kata Tao Lingwan dengan jujur. Tidak bisa, aku dengar mereka memasang harga yang mahal untuk kepalaku. Jadi entah kita mengincar mereka atau tidak, mereka pasti akan datang dan menggangguku. Aku bukanlah pria yang lunak. Lebih baik mencabut masalah sampai akar, kata Xiao Yuan dengan tegas. Tao Lingwan merasa sangat puas dengan miliki Xiao Yuan di sampingnya, namun tiba-tiba aura yang kuat mulai menyebar ke seluruh sekte. Asal dari aura itu adalah pulau melayang bulan dan sebuah sinar jiwa menyembur keluar. Sinar cahaya jiwa itu mulai melesat ke arah puncak harmonisasi dan pemandangan ini disaksikan oleh banyak orang. Leluhur bulan mulai menunjukkan jati dirinya dan sebuah jiwa muncul di atas Xiao Yuan dan Tao Lingwan. Aku merasakan aura dari jiwa bulan dan lampu kehidupan Huang Wuji sudah padam. Katakan padaku di mana dia, kata leluhur bulan dengan keras. Semua orang yang ada di sekte bulan cerah dapat mendengar hal ini. Duan Rong buru-buru keluar bersama dengan tetua lainnya, namun sebuah penghalang besar diciptakan oleh leluhur bulan dan membuat mereka tidak bisa masuk ke puncak harmonisasi. Xiao Yuan sama sekali tidak takut dan menyuruh Tao Lingwan untuk mundur. Huang Wuji mati di tanganku. Dia melakukan penyergapan dengan gedung pembunuh demi berurusan denganku, karena dia tidak memiliki kemampuan yang cukup maka dia mati di tanganku. Berani sekali orang rendahan sepertimu membunuh putra dewa sekaligus murid dari leluhur ini. Apakah kau tidak sadar dengan posisimu? Teriak leluhur bulan dengan keras dan kekuatan jiwa yang sangat kuat menyembur. Duan Rong yang mendengar kemarahan dari leluhur bulan segera berteriak, sekte bulan cerah sejak awal bukan milik kalian, jangan melakukan tindakan yang tidak perlu. Pertengkaran para murid bukan urusan dari jiwa sepertimu. Bocah yang baru menerobos tingkat Sein lapisan ketiga ingin mengguruiku, lebih baik kau diam di sana dan setelah membunuh anak ini aku secara pribadi akan berurusan denganmu. Teriak leluhur bulan dengan keras. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan tersenyum, membunuhku. Hanya sebatas jiwa yang akan menghilang berani bersikap sombong. Jika kau memang memiliki kemampuan maka lakukanlah, aku Xiao Yuan bukan seorang pengecut yang takut mati. Sesuai keinginanmu, jiwa leluhur bulan melesat ke arah Xiao Yuan dan masuk ke dalam tubuhnya. Xiao Yuan sengaja membiarkannya masuk dan melonggarkan pertahanannya, jiwa leluhur bulan memasuki laut kesadaran ilahi Xiao Yuan dan terkejut melihat laut kesadaran ilahi yang sudah bermutasi. Avatar jiwa Xiao Yuan muncul di dalam laut kesadaran ilahi miliknya dan tersenyum. Melihat ekspresi Xiao Yuan membuat leluhur bulan tidak bisa berhenti mencibir dan berpikir kalau Xiao Yuan adalah orang bodoh. Kekuatan jiwa yang setara dengan tingkat Sein lapisan pertama dan kesadaran ilahi yang bermutasi. Tidak heran jika Huang Wuji mati di tanganmu, tapi sayangnya kau terlalu percaya diri membiarkan leluhur ini masuk. Ketika aku merebut tubuhmu dan menghancurkan jiwamu maka itu akan menjadi hukuman yang bagus untukmu. Kata leluhur bulan dengan percaya diri. Hahaha, aku memang sengaja melakukannya, untuk orang lain mungkin perkataanmu itu sangat benar. Tapi ketika kau masuk ke dalam laut kesadaran ilahiku, maka itu akan menjadi akhir darimu, kata Xiao Yuan dengan niat membunuh yang besar. Asteris Droar, asteris. Raungan harimau langit dan kunpeng menggema di seluruh tempat, dua sosok yang mengerikan muncul di samping Xiao Yuan dan tekanan binatang suci membombardir tempat itu. Ekspresi leluhur bulan menjadi sangat pucat dan dia tahu betul kekuatan macam apa ini. Siapa yang menyangka kalau anak di depannya saat ini memiliki dua penjaga yang tak terkalahkan, dia hanya kultivator di puncak tingkat Sein. Bahkan jika ada kaisar bergelar di sini maka dia tidak mungkin akan selamat. Kunpeng membuka mulutnya dan pusaran hitam mulai menarik jiwa leluhur bulan, Bing tidak akan menolak dengan perwujudan jiwa seperti ini. Jadi dia akan memakannya sebagai nutrisi yang bagus untuknya. Bab 430. Mendapatkan Pulau Melayang Bulan. Jiwa leluhur bulan tidak bisa melarikan diri dan mulai memohon kepada Xiao Yuan untuk melepaskannya. Namun Xiao Yuan mengabaikan perkataannya dan tidak berniat untuk memberi ampun. Karena dia datang untuk membalas dendam muridnya yang buruk, maka Xiao Yuan tidak akan berbelas kasih kepada musuhnya. Leluhur bulan sudah mengatakan niatnya untuk membunuhnya, jadi dia juga harus siap untuk mati di tangannya. Bing menelannya dan membagikan setengah manfaat kepada Xiao Yuan. Pertumbuhan gagak emas berkaki tiga menjadi sangat kuat dan auranya menjadi lebih mendominasi. Sebuah sinar cahaya dimuntahkan oleh Bing dan pergi ke arah Xiao Yuan. Itu adalah kontrol dari Pulau Melayang Bulan, sekarang kau bisa mengakuisisi tempat itu menjadi milikmu. Kata Bing dengan santai. Xiao Yuan mengambil cahaya itu dan menyatukannya dengan avatar jiwa miliknya, tidak ada penolakan di dalamnya dan Xiao Yuan sangat puas dengan hal ini. Tempat yang bagus, namun sayang sekali aku tidak bisa menggunakannya tanpa izin dari Master Sekte terlebih dahulu. Terima kasih sudah membantuku mengatasinya, aku berhutang kepada kalian berdua. Xiao Yuan berterima kasih dan bersyukur karena Bing dan Yong Nan mau membantunya. Jika bukan karena mereka berdua takutnya dia akan mati di tangan leluhur bulan dan tubuhnya akan direbut dengan paksa. Keberadaan mereka berdua di sampingnya membuatnya sangat aman, bahkan kaisar bergelar tidak akan memiliki perlawanan jika ingin bersaing dengan mereka berdua. Jangan pikirkan hal kecil, sering-seringlah memprovokasi orang seperti ini. Jiwanya sungguh memiliki banyak energi.
kata Bing dengan santai. Xiao Yuan tidak tahu harus berkata apa, jika dia terus melakukan ini takutnya dia akan mati dengan cara yang mengenaskan. Kekuatannya bahkan masih belum berada di tingkat Sein dan sulit baginya untuk bergerak dengan bebas. Segera Xiao Yuan keluar dari laut kesadaran ilahinya dan Tao Lingwan terlihat sangat cemas menunggu hasilnya. Aku tidak apa-apa, bukankah kau sangat tahu jika ada mereka berdua leluhur bulan bukanlah masalah yang serius? Kata Xiao Yuan sambil menepuk kepala Tao Lingwan. Tao Lingwan mengangguk dan baru sadar kalau Bing ada di sana bersama Xiao Yuan, apalah arti dari kultivator puncak tingkat Sein. Bing ataupun Yongnan adalah binatang suci legendaris yang kekuatannya bisa disetarakan dengan kaisar bergelar, jadi selama ada mereka leluhur bulan sama saja menggali kuburannya sendiri di dalam laut kesadaran ilahi Xiao Yuan. Penghalang yang dibuat oleh leluhur bulan hancur dan Duan Rong bersama para tetua lainnya bergegas masuk untuk melihat keadaan Xiao Yuan. Tao Lingwan dan Xiao Yuan memberi hormat kepada mereka semua, Duan Rong sendiri menggunakan kesadaran ilahinya untuk memeriksa keadaan Xiao Yuan. Di mana leluhur bulan? Tanya Duan Rong dengan ekspresi yang marah. Mati, leluhur bulan berniat untuk membunuh murid ini dan murid terpaksa melakukan perlawanan untuk menjaga hidupnya. Leluhur bulan mati di bawah jiwa gagak emas berkaki 3 dan api suci milik murid ini. Xiao Yuan sedikit mencari alasan. Semua tetua saling memandang dan tidak percaya dengan apa yang Xiao Yuan katakan, tapi api suci bukanlah sesuatu yang dapat diremehkan dan jiwa gagak emas berkaki 3 Xiao Yuan memang memiliki kekuatan yang besar. Duan Rong tahu bahwa Xiao Yuan tidak ingin mengatakan kebenaran, walaupun dia memiliki harta yang berharga masihlah mustahil untuk membunuh jiwa leluhur bulan. Namun Duan Rong tidak ingin mengungkit hal ini lebih jauh dan di dalam lubuk hatinya merasa sangat senang. Kejadian ini adalah kelalaianku sebagai Master Sekte. Aku tidak akan mempertanyakan dirimu karena membunuh Huang Wuji, selama itu terjadi di luar Sekte Bulan Cerah kami tidak bisa ikut campur. Kata Duan Rong dengan jujur. Xiao Yuan memberi hormat dan berkata, anak ini membunuh Huang Wuji tanpa sebuah alasan, dia menyergap murid ini ketika ingin kembali ke Sekte dan menggunakan kultivator dari gedung pembunuh bernama Tao Ming. Murid ini hanya membela diri dan itu merupakan pertarungan hidup dan mati. Duan Rong cukup terkejut dengan Xiao Yuan yang masih bisa selamat dari Tao Ming yang merupakan orang nomor 3 di gedung pembunuh. Lalu bagaimana caramu selamat dari Tao Ming? Tanya Duan Rong dengan penasaran. Anak ini hanya beruntung mendapatkan pertolongan orang yang tidak dikenal dalam keadaan putus asa. Jawab Xiao Yuan dengan santai. Dirinya tidak bisa mengekspos sanda ataupun kebenaran Tao Ming mati di bawah tangan mereka berdua. Jadi lebih baik untuk mengatakan sebuah kebohongan dan membuat mereka tidak mengkhawatirkan masalah ini. Sudahlah, keberuntunganmu itu sangat baik dan mari lupakan masalah ini. Ketika kau membunuh leluhur bulan berarti pulau melayang bulan ada di bawah kontrolmu sepenuhnya, jika kau ingin memilikinya maka aku tidak keberatan. Kata Duan Rong dengan jujur. Terima kasih atas kebaikan Master Sekte. Xiao Yuan tersenyum dan merasa senang mendapatkan dukungan Duan Rong secara langsung. Bersambung.